Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Republik Nila. Oke, kali ini kita akan bertanya-tanya kepada salah satu petani tentang bagaimana problematika di dunia perikanan ini. Karena di dunia perikanan ini sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari harga pakan yang melambung dan harga jual ikan yang menurun. Oke, langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya petani ikan nila, budidaya ikan air tawar dari Sumatera Selatan. Saat ini yang saya keluh kesahkan dalam bertani ikan nila, terutama di kendala masalah harga ya Pak ya. Masalah harga itu dengan harga posisi sekarang tidak menguntungkan bagi petani ikan. Dengan harga sekarang itu kalau di Sumatera Selatan udah 18.000 bahkan sampai 17.500. Dengan harga segitu kayaknya udah nggak ketemu loh Pak dengan pakan yang sudah sampai 10.000 lebih posisi sekarang kan. Apalagi di kendala musim kemarau kayak gini kan banyak sekali kendala-kendala. Jadi untuk harapan untung itu kayaknya petani ikan seperti saya khususnya kan kayaknya itu sangat jauh untuk mendapatkan hasil. Ya kalau untuk harga stabil kayak gini nggak ada langkah solusi, terutama ya kita minta kepada teman-teman untuk jaga kekompakan harga biar supaya kita petani-petani ikan itu mendapat untung. Minta tolongnya ya itu kita stabilkan harga lagi, kekompakan, terutama kepada pemerintah untuk menjaga harga ikan tolong ditindaklanjuti, karena dengan posisi kayak gini kemarau banyak air sungai keluar itu mempengaruhi kerugian besar kepada petani nila. Kalau untuk masalah menangani harga ikan, permintaan naik turunnya pasar itu saat ini kita tidak bisa, karena berhubung ikan itu pengeluarannya sangat sedikit ya, seberapapun pasar minta kita harus jual. Karena kalau seandainya kita tahan kelamaan itu ikan yang ditakutkan mati di lokasi. Kalau dimati di lokasi kan otomatis kita lebih rugi banyak. Jadi mau dan tidak mau ya kita turut permintaan pasar, berapapun dia minta ya terpaksa kita kasih. Cuman kita berusaha mempertahankan semaksimal mungkin, tidak menuruti pasar, cuman berlahan-berlahan, tapi ya kita harus menjaga kekompakan itu. Jadi mohon kepada teman-teman untuk menjaga kekompakan, sama-sama kita menjagakan harga ikan kita. Jadi kalau kita mau menuruti kemauan pasar, otomatis saya sebagai petani ikan ya sangat dirugikan lah dengan kayak gini kan. Tapi kalau buat pedagang-pedagang ikannya kompak, dia berani ngasih solusi untuk tidak menurunkan, insya Allah mudah-mudahan dia masih tetap berbudidaya ikan. Yang menyebabkan harga ikan turun itu kita tidak ada jadwal tebarnya Pak. Jadi kita semua kelompok tani ikan itu menebarnya itu tidak ada aturan. Jadi dia yang merasa punya kolam dia terpancing dengan harga sangat melambung. Setelah harga melambung, dia itu semua teman-teman tebar tanpa ada kekompakan. Setelah mereka tebar sendiri-sendiri, pada kenyataan volume yang ditebarkan itu melebihi batas. Jadi permintaan pasar ibarat kata 1 ton, kita tebar sampai 3 ton. Jadi yang 2 ton itu mau kemana? Otomatis kan dijual bebas, entah bagaimana cara dia jual biar supaya mengurangi kerugian yang sangat, angka kerugian yang sangat tinggi. Itulah yang bisa terjadi turunnya harga ikan. Nah, terus untuk kenaikan harga ikan itu kebiasaan kenaikan harga ikan yaitu yang tadi, mereka teman-teman kita udah istirahat capek dengan kerugian, mungkin dia pengen istirahat sebentar. Nah itulah dia lalai dengan menebar ikan. Nah di situ akan terjadi kekurangan ikan. Nah di situ juga harga akan meroket, melambung secepat mungkin, bahkan bisa 1 minggu itu 2 kali naik. Seperti itu juga sebaliknya, bisa kalau di posisi kayak gini, musim cuaca kayak gini, 1 minggu pun bisa turun 2 kali kayak gitu. Ukuran luas kolam tanah yang seperti ini biasanya aku isi tebar bibit itu cuman 40 sampai 50 ribu lah. Kalau biasanya aku tebar untuk pakan biasanya bisa mencapai, khusus untuk saya lah, kalau untuk saya itu biasanya di angka 20 ton pakan.
Kalau untuk soal keuntungan kita tergantung di harga ikan. Kalau harga ikan otomatis kalau sekarang estimasinya harus di angka harga paling rendahnya di 22.000. Kalau 22.000 insya Allah kita masih dapatlah untung sisa buat makan dan buat sisa kita sisihkan buat tabungan anak kita sekolah. Dan tapi dengan luas kolam segini ukuran 1000 meter 10.000 meter persegi, kalau di sini disebut 1 hektar lah ya. Kalau 1 hektar otomatis isian 50.000, habis pakan 20 ton, dengan harga kayak gini 18 bahkan 17.500, ya kita sangat terpukul, sangat jauh, bahkan bisa dikuras isi tabungan kita untuk menutupi kerugian kita. Kalau kita untuk menghadapi di cuaca sangat ekstrim, kemarau panjang, kalau di tempat kami kemarau panjang ini udah 3 bulan kemarau, nggak ada hujan sama sekalipun, untuk tingkat kematian ikan nila itu sangat drastis itu. Diobat seperti apapun juga kita belum ada solusi untuk mengobatinya. Jadi berharap kepada pemerintah setempat bisa ngasih solusi biar supaya kita bisa mengatasi untuk kematian ikan, biar supaya kita mengurangi untuk angka kerugian. Kalau buat pribadi saya sendiri, buat teman-teman petani ikan semua, ayo kita kompakan, jaga harga ikan kita, jangan sampai kita teregois, menuruti hawa nafsu, kita saling hancur-hancuran kepada teman-teman kita. Nggak ada yang bisa sifatnya petani ikan itu yang kuat, itu nggak ada kalau menurut saya itu kan. Jadi andaikan untuk para pengumpul ikan, tolong kekompakannya untuk jaga harga ikan, kekompakan jaga harga ikan juga kan. Kalau masalah di pasar, tolong jangan diturutin kemauan yang membuat petani ikan hancur. Jadi tolong buat para pengumpul ikan, usaha-usaha ikan, tolong pikirkan petani ikan juga.